Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi Aziz, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD LAN Samarinda, Angkatan ke-11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi tentang akuntabilitas yang telah saya dapatkan pada hari ini. Di mana akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Pada materi akuntabilitas, kami juga mempelajari tentang aspek-aspek akuntabilitas. Yang mencakup di dalamnya adalah yang pertama, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Kemudian akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Yang keempat, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Kemudian, fungsi akuntabilitas terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian akuntabilitas terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya saja laporan pertanggungjawaban dari dinas ke pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, akuntabilitas horizontal. Maksudnya itu laporan pejabat pemerintah kepada publik. Dalam hal ini adalah masyarakat. Selanjutnya, akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Kemudian, kami juga mempelajari alat-alat yang digunakan dalam sistem akuntabilitas, di mana yang pertama itu berkaitan dengan perencanaan strategis. Kemudian ada juga rencana jangka panjang maupun rencana jangka menengah. Yang kedua, berkaitan dengan kontrak kinerja. Dan yang ketiga, berkaitan dengan laporan kinerja. Dalam hal ini yang dimaksud adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang biasa disebut dengan LAKIP. Kemudian kami juga mempelajari tentang prinsip lingkungan kerja yang akuntabel, di mana terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Nah, materi akuntabilitas ini sangat penting dipelajari oleh ASN karena ini merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam nilai aneka yang harus kita terapkan pada setiap kegiatan kita yang nantinya akan dilakukan pada saat masa habituasi atau pada saat kita membuat laporan aktualisasi. Akuntabilitas juga penting karena bisa mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik. Misalnya saja dari perbuatan korupsi atau perbuatan kecurangan yang lainnya. Akuntabilitas juga dapat meningkatkan kinerja ASN karena sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dilaksanakan. Terkait dengan rencana aksi yang akan saya lakukan di kemudian hari, berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi, saya akan selalu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan kerja yang akuntabel, seperti kepemimpinan. Saya akan memberikan contoh kepada mahasiswa agar saya bisa menjadi role model mereka. Kemudian transparansi. Saya akan selalu memberikan laporan berkaitan dengan penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi. Kemudian saya juga harus integritas. Kesesuaian antara apa yang saya ucapkan dengan apa yang saya lakukan. Kemudian saya juga harus adil dalam pemberian nilai. Tidak boleh
ada perbedaan dari setiap mahasiswa yang kita lakukan penilaian. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.